selalu berkembang dari masa ke masa. Apalagi jika kita lihat dalam perkembangan zaman era 4.0 ini, mau tidak mau akan membawa manusia untuk mengikuti perubahan pada berbagai macam hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah bagian terpenting dalam sebuah pembelajaran di dunia pendidikan. Kurikulum adalah bagian dari standar isinya. Isi adalah pokok pikiran yang menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. Tanpa adanya kurikulum, maka sekolah-sekolah akan bingung ke arah mana pembelajaran itu akan dibawa. Nah, kurikulum ini tidak hanya perguruan tinggi saja yang harus memiliki, tetapi setiap tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang diterapkan oleh pemerintah, yang mana proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Tujuannya untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum merdeka erat kaitannya dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang konsepnya adalah ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua yang terlibat pada proses pembelajaran, seperti anak didik, guru, dan orang tua. Bagaimana kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini? Merdeka belajar di pendidikan anak usia dini dikenal juga sebagai merdeka bermain sambil belajar. Konsep merdeka belajar ini sangat cocok untuk diterapkan dan dikembangkan pada satuan PAUD. Anak akan memperoleh kesenangan setiap anak yang bersekolah di satuan PAUD. Kurikulum ini tidak harus melakukan pembelajaran dengan sistem drilling atau menghafal, mengerjakan lembar kerja, pembelajaran kalistung yang setiap hari diajarkan. Keunggulan dari kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, di mana isi dan strukturnya lebih sederhana dan lebih mendalam, lebih merdeka serta lebih relevan dan interaktif. Lebih sederhana maksudnya adalah bahwa materi yang dipilih difokuskan pada materi yang penting dan esensial. Penerapan kurikulum merdeka di satuan PAUD telah diatur dalam undang-undang yang sesuai dengan dasar-dasar kebijakan, yaitu terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ruang lingkup materi diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STPPA, di mana yang mencangkup yang pertama, mengenal dan percaya kepada Tuhan, mengenal identitas diri, mengenal emosi, mengenali serta menghargai kebiasaan orang lain, memiliki daya imajinasi, mampu menyebutkan alasan atau keputusan, mampu menyimak, dan memiliki kesadaran bilangan. Selanjutnya, Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, yang mana ketiga proses ini telah dijabarkan pada bab 2, bab 3, dan bab 4.
Penilaian juga telah diatur dalam Kemendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sampai dengan pasal 8 berbentuk A. Penilaian formatif. B. Penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Nah, untuk penilaian sumatif adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat anak melakukan kegiatan bermain sambil belajar dan juga pada hasil karyanya, portofolio, serta catatan anekdot. Dan pada penilaian sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi bisa terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester dan pada akhir fase. Nah, khusus pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik atau seorang guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat dilakukan asesmen pada akhir semester dengan menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes, juga dapat menggunakan observasi dengan performa, praktek, hasil karya, melakukan proyek, dan menghasilkan produk. Karakteristik utama kurikulum Merdeka pada satuan PAUD adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase pondasi, menguatkan kecintaan pada literasi dan numerasi sejak dini, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar bagi guru untuk merancang kegiatan main dan pijakan orang tua untuk mengajak anak bermain di rumah, menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Struktur kurikulum Merdeka pada satuan PAUD terdiri dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang dengan tujuan agar anak usia dini bisa mencapai kemampuan yang tertulis dalam capaian pembelajaran atau fase pondasi. Kegiatan-kegiatan yang dipilih harus mampu memberikan pengalaman yang bermakna dan juga menyenangkan. Pembelajaran intrakurikuler ada 4 tema besar yang akan dicapai anak dalam pembelajarannya. Yang pertama, tema Aku Sayang Bumi. Yang kedua, tema Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, tema Bermain dan Bekerja Sama. Yang keempat, tema Imajinasiku. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diterapkan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Pancasila tidak hanya dikenalkan sebagai pengetahuan biasa, tetapi perlu ditanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Berikut 6 pokok profil pelajar Pancasila dalam pendidikan atau dimensi yang tertuang pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, struktur kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3 elemen capaian pembelajaran. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni.
Nilai agama dan budi pekerti, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dirinya, sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaan, menghargai alam dengan cara merawatnya. Jati diri, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan melalui makanan bernutrisi dan olahraga. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta anak dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mengkomunikasikan perasaan dan pikirannya secara lisan maupun tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat dan kegemaran dan partisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal dalam menggunakan dan merancang teknologi secara aman. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali pola hubungan antar pola, simbol, dan data serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak, mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan dan mengapresiasi karya seni. Dalam kerangka dasar, kurikulum 13 rancangan landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan tujuan standar nasional, sedangkan kurikulum merdeka rancangan landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kompetensi yang dituju, kurikulum 13, kompetensi dasar KD berupa lingkup dan urutan dikelompokkan dalam kompetensi inti KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, capaian pembelajaran CP untuk fase perkembangan anak disebut fase pondasi, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai agama dan moral, identitas diri, dan STEAM. Pada struktur kurikulum 13 jam pelajaran diatur 900 menit per minggu. Untuk usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Sedangkan pada kurikulum merdeka, jam pelajaran diatur 900 menit per minggu untuk usia 4-6 tahun, 365 menit per minggu untuk usia 3-4 tahun. Dalam pembelajaran kurikulum 13, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik, sedangkan pada kurikulum merdeka, bermain belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Pada penilaian kurikulum 13, teknik dan instrumen yang digunakan, observasi, percakapan, penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil karya, catatan anekdot, dan portofolio. Sedangkan pada kurikulum merdeka, teknik dan instrumen yang digunakan, observasi, catatan anekdot, foto berseri, checklist, dan portofolio. Perbandingan pola penilaian pada kurikulum 13, catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Pada kurikulum merdeka, pelaporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Observasi, pendidik mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, dapat menggunakan instrumen catatan anekdot, checklist, lembar observasi, hasil karya, dan portofolio.
Berikut contoh instrumen catatan anekdot dalam kurikulum Merdeka. Catatan anekdot adalah catatan singkat yang diambil guru saat mengamati anak-anak. Catatan ini mendokumentasikan berbagai perilaku di berbagai aspek-aspek seperti perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan nilai Pancasila, di mana semuanya merupakan cakupan 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, seni, beserta umpan balik yang diberikan peserta didik. Selanjutnya, catatan hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, kolase, hasil gunting, coret-coretan, meronce, tari, dan hasil prakarya. Selanjutnya, checklist capaian perkembangan. Untuk membuat poin-poin atau item pada checklist capaian perkembangan, kita harus membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran ini tercantum dalam RPPH atau modul ajar pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, foto berseri. Foto berseri adalah rangkaian foto yang merekam perilaku atau performa anak dalam rentan waktu tertentu, serta dilengkapi dengan keterangan singkat berupa celotehan anak atau catatan anekdot pendek. Dalam penilaian foto berseri terdapat catatan umpan balik berisi rencana tindak lanjut pembelajaran harian. Selanjutnya, perencanaan asesmen harian dimulai dengan melihat tujuan pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan kegiatan bermain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.